Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli, semester 4 Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Di sini saya akan menjawab beberapa soal ujian akhir semester dengan mata kuliah Masail Al-Fiqh dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Mas'ud MA. Dan beberapa soal ujian akhir semester pun bisa Anda lihat di channel YouTube Dr. Muhammad Mas'ud MA. Baik, saya akan menjawab nomor 1, yaitu berkenaan dengan hukum bayi tabung. Sebelum menjawab dalam hukum tersebut, kita akan membahas tentang Islam, bahwa agama Islam ada yang namanya akidah, syariah, dan akhlak. Maka perkara yang menjerumus kepada hukum adalah syariah. Pada pembagian syariah, ada perintah dan ada larangan, serta bukan perintah dan bukan larangan. Jika perintahnya kuat, maka hukumnya wajib, tetapi jika perintahnya lemah, maka hukumnya sunnah. Jika larangannya itu kuat, maka hukumnya haram, dan tidak larangannya lemah, itu hukumnya makruh. Yang ketiga, jika tidak ada perintah dan tidak ada larangan, maka itu hukumnya mubah. Lalu bagaimana hukum bayi tabung? Ada beberapa syarat tertentu bagi seseorang yang ingin proses bayi tabung. Syaratnya yang pertama, sperma yang dikeluarkan itu asli sperma dari suami, bukan sperma orang lain. Yang kedua, sel ovum atau sel telur itu benar-benar punya istri. Yang ketiga, dokternya amanah tidak menukar sperma suami dengan sperma orang lain. Maka jika 3 syarat itu terpenuhi, maka hukum dalam bayi tabung itu menjadi mubah. Tetapi jika dalam 3 syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hukumnya adalah haram untuk melakukan bayi tabung. Nomor kedua, yaitu berkenaan dengan masalah ASI dan Bank ASI. Berkenaan tentang ASI adalah kewajiban bagi seorang ibu yang memiliki ASI untuk menyusui anaknya, karena itu adalah salah satu bentuk kasih sayang dan perhatian dari seorang ibu. Lalu bagaimana untuk Bank ASI? Karena di negara-negara maju banyak yang memiliki Bank ASI. Ada beberapa catatan untuk Bank ASI. Islam adalah negara yang bersyariat tentang hukum, maka ada yang disebut dengan seorang anak bayi disusu oleh selain ibunya. Maka anak bayi tersebut harus berumur di bawah 2 tahun. 5 kali isapan dan ASI yang dihisap oleh bayi dari ASI ibu yang masih hidup. Maka 3 perkara itu, ada seorang bayi yang menyusui kepada selain ibunya, hukumnya syariat menjadi mahram ASI, maka tidak boleh menikah kepada anak ibu yang disusui itu. Jika bayinya laki-laki, maka tidak boleh menikahi anak perempuan ibu susunya tersebut. Dan begitu pun sebaliknya. Maka jika memang harus diadakan Bank ASI, maka perhatikan dengan syariat hukum mahram yang sudah dijelaskan di atas syarat-syaratnya. Tapi jika tidak bisa diperhatikan secara teliti, lebih baik tidak diadakan Bank ASI, karena khawatir adanya mahram ASI yang tidak diketahui, karena takut ia menikahi kepada mahram yang serahkan hukum menikahi mahramnya itu dilarang ataupun haram. Selanjutnya, jika keadaan Bank ASI itu menjamin tentang kesehatan ASI tersebut, maka tidak menjadi masalah. Tetapi kita harus ketahui, takut nanti banyak bakteri yang terdapat pada tabung Bank ASI yang pada akhirnya menyebabkan penyakit. Teliti hukum syariat agamanya dan harus menjamin kualitas kesehatan dalam ASI tersebut. Baik, yang nomor ketiga, yaitu ada sebuah penjelasan dalam kitab, ada yang disebut sebagai khunsa. Dia adalah seorang yang memiliki kelamin 2, laki-laki dan perempuan.
maka hukum untuk unsa tersebut tidak boleh sholat di belakang perempuan atau tidak boleh diimami oleh perempuan, maka harus diimami oleh laki-laki ataupun sesama unsa. Dan masalah perubahan kelamin seorang laki-laki ke perempuan ataupun sebaliknya, maka hukumnya dosa besar bagi seseorang yang melakukan perkara tersebut. Jika dia seorang laki-laki berubah menjadi perempuan kemudian nikahi sesama lelaki, maka pernikahannya tidak sah atau menjadi haram. Inilah yang disebut sebagai liwat atau homo, walaupun pada keadaannya dia seorang perempuan, pada aslinya dia laki-laki yang berubah menjadi perempuan dengan sebab operasi. Dalam masalah puasa keadaannya seperti harus dengan asli jenis kelaminnya sebelum ia berubah kelamin. Dan hukum-hukum yang lainnya pun begitu, menilai dengan keadaan dia aslinya sebelum perubahan atau menjadi transgender. Baik, yang nomor keempat yaitu Nawawi dalam masalah pernikahan itu harus hati-hati karena dalam hal ini tertuju pada akidah seseorang. Jangan sampai terjerumus dalam hal larangan Allah ataupun perzinaan. Maka hukum masalah kawin dengan batasan waktu itu tidak diperbolehkan. Karena dalam mazhab Imam Syafi'i sangat diketatkan dalam masalah pernikahan harus wajib ada saksi dan ada walinya. Baru dan pernikahan tersebut dalam mazhab Imam Abu Hanafi tanpa seorang wali pun sah asal ada saksi. Dalam mazhab Imam Malik tanpa seorang saksi sah asal dari wali, maka kawin kontrak itu dilarang. Baik, cukup sekian dari saya untuk menjawab soal ujian akhir semester dengan mata kuliah Masail Al-Fiqh dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Masud MA. Jika kalian ingin melihat sebuah pertanyaannya atau mendengarkan, silakan bisa cek channel YouTube Dr. Muhammad Masud MA. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah, ridho wal inayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.